Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Falahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika alladhi ibta'athtahu rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira faballagha risalatak wa adda amanatak wa nasaha ibadak wa tarakana jami'an alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Para hadirin jamaah salat Id al-Adha, jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali saya mengulangi salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Apabila bersama-sama kita memperhatikan dan merenungkan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat hadirin sekalian membuka mata kita, menyaksikan ayat-ayat kebesaran dan keagungan yang bertaburan baik di langit, di bumi, termasuk dalam diri kita semua. Kemanapun mata memandang, kita akan menjumpai tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah yang tak terhingga, yang dipandang kecil oleh mereka yang awam, ternyata mengandung hikmah yang amat besar bagi mereka yang berpengetahuan. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menegaskan kepada kita semua, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sesungguhnya Tuhan kalian hanya satu, tiada keduanya hadirin sekalian, tiada yang menyerupainya, demikian pula tiada tanding baginya. Selain daripadanya adalah makhluk-makhluk, buah karya dan ciptaan. Dengan kehendaknya, apabila dia menghendaki sesuatu, kun fayakun, maka terjadilah segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sesungguhnya Tuhan kalian hanyalah satu Tuhan, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain daripadanya, huwar rahmanur rahim. Sesungguhnya dialah satu-satunya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidakkah kita semua merasakan kasih sayang Allah terhadap kita semua? Nikmat yang senantiasa turun atas kita, tapi kemaksiatan kita terus naik ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, mengajak, mengundang kita untuk masuk ke dalam rahmatnya. Tapi ternyata kita lebih suka mendengarkan bujuk rayu syaitan yang menjerumuskan kita ke dalam perangkap kesedihan, penderitaan,
kesusahan, dan berbagai macam cobaan yang kita alami semua bukan berasal dari Allah, tapi sebabnya kembali kepada kita. Yang datang dari sisi Allah seluruhnya rahmat, seluruhnya kemudahan, seluruhnya kasih sayang. Tapi yang terjadi dari berbagai macam keburukan yang menimpa kita sebabnya karena keingkaran kita kepada Allah. Oleh karena itu dengan tegas Allah menegaskan ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apa saja kebaikan yang menimpa kamu, yang datang padamu semua dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sedangkan keburukan apa saja yang menimpa dirimu semua bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan kita semua untuk mengabdi kepadanya, menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, demi menyatukan umat manusia dalam satu pedoman hidup yang akan membuat kehidupan mereka penuh dengan keseimbangan dan keharmonian. Tapi ternyata manusia merusak keseimbangan hidup mereka. Demikian pula membuat kehidupan yang penuh dengan keharmonian yang telah ditetapkan oleh Allah kita rusak dengan kesyirikan kita, dengan pertentangan yang terjadi antara kita, dengan mengikuti dan menyembah serta memuja hawa nafsu kita, akhirnya mengakibatkan kita terkoyak-koyak dan tercabik-cabik, membuat satu umat yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, dipimpin oleh Nabi yang sama, demikian pula berpedoman kepada kitab yang sama, disebabkan karena pengabaian dan keingkaran mereka menjadi umat-umat yang tertinggal, umat-umat yang tersisih. Mereka tidak belajar dari keseimbangan dan keharmonian di alam raya. Semua itu disebabkan karena tunduknya alam raya kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah berbagai macam petaka, bencana, penyakit yang menimpa manusia karena ulah perbuatan manusia? Apabila manusia hidup berumah tangga dengan bersih, suci, tidak melakukan hubungan liar, tidak akan bermunculan berbagai macam penyakit seperti HIV-nya, sifilisnya, herpesnya, dan berbagai macam penyakit yang ditularkan melalui hubungan bebas. Begitu pula hadirin sekalian diakibatkan tangan-tangan manusia yang merusak hutan-hutan yang menjadi paru-paru bumi kita. Hutan-hutan hadirin sekalian yang Allah siapkan untuk menjadi penyejuk bagi kita. Demikian pula untuk tempat-tempat penyimpanan air bagi kita semua, untuk memelihara keseimbangan dari suhu bumi kita. Kita rusak dengan tangan-tangan kita, mengakibatkan banjir, longsor akibat dari ulah perbuatan kita semua. Allah memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan tanpa ada kompromi terhadap siapapun, baik di hadapan mereka yang kuat, yang lemah, yang kaya maupun yang miskin. Manusia mengabaikan semua ini, hidup dengan meninggalkan keadilan. Akibatnya umat hadirin sekalian, bangsa negara mengalami kegoncangan dan kerusakan. Oleh karena itu dengan tegas dalam suratul Rahman Allah berfirman, was-samaa'a banainaha was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Saksikan, renungkan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala menegakkan langit dengan bangunan-bangunan yang begitu luar biasa menakjubkan. Tata surya kita hadirin sekalian dengan planet-planet yang mengelilinginya. Lalu matahari kita bersama seluruh planet yang mengitari pusat galaksinya. Lalu hubungan antara galaksi satu dengan lainnya, bagaimana semua bergerak dengan ukuran dan hitungan yang tidak pernah hadirin sekalian meleset sekejap. Apabila bumi kita yang melakukan rotasi pada sumbunya selama 24 jam, kalau berkurang 1 jam aja hadirin sekalian, rotasi tersebut kecepatannya berkurang 1 jam, akan mengakibatkan hadirin sekalian bumi kita akan tertarik ke arah matahari sedikit demi sedikit. Kalau dia berputar lebih cepat, dia akan bergeser keluar dari orbitnya, lenyap di tengah-tengah alam raya. Dari mulai jaraknya dari matahari, bobotnya, putarannya telah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkan firman Allah yang sering kita baca dalam surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrir laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim
la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Bagaimana benda-benda langit semua bergerak pada orbitnya dengan penuh keteraturan. Matahari hadirin sekalian di tempatnya, pada porosnya hadirin sekalian, dia menjadi hadirin sekalian poros bagi planet-planet yang mengelilinginya, sedangkan dia bersama planet dan bulan-bulannya mengitari pusat galaksi. Masing-masing pada orbitnya. Tidak akan terjadi hadirin sekalian tubrukan, benturan, karena keluar dari apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran dan hitungan yang amat sempurna. Bila tiba saatnya, segala sesuatu yang bergerak dengan penuh keseimbangan akan musnah, sebagaimana yang tadi kita baca dalam suratul Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Betapa hadirin sekalian pengasih dan penyayangnya Allah yang maha besar, yang maha kuasa terhadap kita. Makhluk-makhluk yang menempati permukaan bumi ini dengan rahmat yang tak terhingga, apalagi bangsa Indonesia yang ditempatkan di tengah-tengah syurga dengan berbagai macam nikmat karunia yang tak terhingga. Apa yang kurang di negeri kita? Sumber energi yang melimpah, dari mulai gas, minyak, hadirin sekalian, batu bara, kekayaan hutannya, sungai-sungai yang mengalir melintasi padang yang begitu indah dan teratur. Siapa yang merusak semua ini? Kita yang mencemari sungai-sungai kita dengan limbah-limbah beracun, yang merusak hutan kita, demikian pula yang menjual sumber energi kita kepada pihak-pihak asing dengan harga yang murah. Belum lagi kekayaan dalam bentuk emas, nikel, dan lain-lainnya yang tersedia bagi kita. Belum lagi sumber daya manusia yang bervariasi di negeri kita, yang mayoritas beragama Islam. Kenapa kita harus mengirim tenaga-tenaga wanita kita untuk bekerja di Hong Kong, bekerja di Taiwan, bekerja di Korea, bekerja di Saudi Arabia? Semua disebabkan karena kita tidak menjalankan perintah Allah. Akhirnya nikmat ini berpindah ke tangan orang-orang yang tak beriman, disebabkan karena kita lupa kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semua ini kembali kepada kesalahan kita. Pejabat-pejabat kita yang korup, pemimpin-pemimpin kita yang lupa kepada rakyat, wakil-wakil rakyat yang tidak mengindahkan jeritan ratapan dari orang-orang yang mereka wakili, dan para ulama yang sibuk hadirin sekalian bekerja sama dengan mereka-mereka yang melakukan penyimpangan, bukan memberikan teguran dan peringatan kepada mereka. Oleh karena itu, sebelum para penyembah berhala, sebelum pejabat-pejabat yang korup, sebelum wakil-wakil rakyat yang khianat, yang akan dipanggil menghadap ke hadapan Allah adalah para ulama yang tidak memberikan peringatan dan tidak mengajak rakyat untuk memperbaiki kesalahan yang berlangsung, menegur mereka yang melakukan kemungkaran, dan mengajak manusia untuk kembali hidup dengan nilai-nilai ma'ruf yang diajarkan Allah bagi kita semua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar yang sering kita ucapkan, kalau kita resapi dan kita hayati, akan dapat mengangkat dan mendongkrak kita dari kejatuhan kita semuanya. Bila kita bersandar kepada yang maha besar, kita tidak akan lagi merasa minder di hadapan siapapun, di hadapan bangsa manapun. Kita memiliki kemampuan yang lebih besar dari apa yang ada pada mereka. Mereka bekerja hanya dengan usaha mereka, sedangkan kita hadirin sekalian, bila kita berjuang berusaha, kita berjuang dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah akan buka pintu rahmat dan keberkahannya bagi kita, baik dari langit maupun bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk negeri beriman bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan buka bagi mereka keberkahan kami dari langit maupun bumi. Saat ini rahmat dan keberkahan Allah tertahan hingga kita kembali kepada Allah, bertakwa, berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Dan ketahuilah, walaupun kita kaum muslimin, kebenaran tidak akan pernah bersikap toleransi terhadap kita.
Alam demikian pula Allah tidak akan bersikap diskriminatif berpihak kepada kita dalam kebatilan kita. Tetap dia akan selalu, hadirin sekalian, berpihak bagi mereka-mereka yang tunduk dengan hukum-hukum dan prinsip kebenaran. Oleh karena itu bangsa barat maju disebabkan karena mereka berjuang, disebabkan karena mereka jujur bersama alam, sedangkan kita khianat terhadap alam. Berapa banyak hadirin sekalian developer yang membangun jembatan, building, tapi mereka melakukan khianat dengan mengurangi, hadirin sekalian, baik dari sisi pembesiannya, semennya, kualitas pasirnya, akhirnya mengakibatkan, hadirin sekalian, bangunan tersebut tidak berapa lama dipakai terjadi keretakan dan kerusakan di sana sini. Jembatan yang dibangun oleh orang-orang Islam yang berkhianat, walaupun mereka memanggil nabi, para ulama, para kiai untuk mendoakan saat pembukaan perdana jembatan tersebut, tetap tidak akan merubah kenyataan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu banyak orang-orang Islam mengatakan, mengapa jembatan-jembatan yang dibangun oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Korea bertahan lama, jembatan yang dibangun oleh Belanda bertahan lama, sedangkan yang dibangun oleh orang-orang Islam dengan doa, dengan memanggil para ulama pada saat pembukaan, kenapa dengan cepat runtuh dan tidak sama dengan apa yang dibangun oleh orang-orang kafir? Mereka beranggapan bahwasannya Allah akan berpihak kepada orang yang berkhianat, bahwa Allah akan membiarkan alam berpihak kepada orang-orang yang berdusta. Hayhata lima tu'adun. Tetap bagaimanapun juga alam telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap lurus terhadap siapapun, bagikan air walaupun dalamnya berbeda, permukaannya sama. Oleh karena itu jangan kita berharap hanya dengan doa, dengan sholat, dengan jidat yang hitam, dengan ayat-ayat Quran yang kita baca, kita hafal dengan suara yang indah, dengan banyaknya ramainya masjid-masjid dengan para jamaah yang sholat, tapi dengan kebohongan dan khianat kita mampu untuk memperbaiki persoalan bangsa kita ini. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diterangkan Al-Quran dalam kitab sucinya. Tapi Allah tegaskan pada ayat yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian jadi orang-orang yang jujur, yang benar-benar lurus, baru rahmat keberkahan akan dituangkan atas kalian semua. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kalian hanyalah satu Tuhan, tiada Tuhan selain daripadanya. Dialah satu-satunya yang maha pemurah lagi maha penyayang. Lalu Allah Subhanahu wa taala buktikan semuanya dengan ayat berikutnya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, coba kita renungkan, kita resapi langitnya dengan bintang-bintang, bintang dengan planet-planetnya. Salah satu bintang tersebut adalah matahari kita. Lalu saksikan bagaimana hadirin sekalian daratan dengan pegunungannya, dengan hutan-hutannya, dengan sungainya, sawah ladangnya, lalu perut bumi dengan kekayaan yang tersimpan, lalu manusia dengan akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan, padahal sebelumnya dia merupakan sesuatu yang tak berarti sedikit. Waqtilafil laili wan nahar, demikian pula pada perubahan malam dan siang yang silih berganti. Bagaimana bila Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari kita siang tanpa malam untuk beristirahat, atau sebaliknya bila Allah menjadikan hari-hari kita malam tanpa siang untuk bekerja. Bagaimana lampu yang menerangi kita di waktu siang memberikan kehangatan, membawa kehidupan yang tak mungkin dapat digantikan dengan lampu penerangan manapun. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Demikian pula bahtera yang mengarungi samudra, lautan, yang mengajak kita hadirin sekalian pesiar di tengah-tengah kebesaran keagungan Allah dengan kekayaan laut yang tak terhingga.
membantu kita untuk berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri, dari benua ke benua, mengangkut barang kita di samping kita dan berbagai macam kebutuhan hidup kita. Antara negara dengan negara saling bertukar barang, produksi, demikian pula hasil-hasil tanaman mereka yang membawa manfaat yang begitu banyak. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahiya bihil arda ba'da mautiha. Demikian pula air, butiran-butiran hujan yang Allah turunkan dari langit menghidupkan bumi setelah kekeringan, kematian dan ketandusannya. Bagaimana bila Allah menahan air tersebut untuk turun di negeri kita? Bagaimana bila terjadi hal tersebut hadirin sekalian? Tanpa air tak mungkin kehidupan ini akan berlangsung. Renungkan bersama-sama hadirin sekalian. Wa batha fiha min kulli dabbah. Demikian pula berbagai macam hewan-hewan, ternak, binatang melata yang Allah tebarkan di atas permukaan bumi, yang membawa manfaat, menyediakan kebutuhan-kebutuhan daging mereka, hasil-hasil yang Allah sediakan bagi kita semua. Belum lagi susu, belum lagi kulit, belum lagi bulu. Dengan bulu-bulu tersebut hadirin sekalian, kita menghasilkan berbagai macam jenis pakaian yang kita butuhkan. Manusia hanya merakit, sedangkan yang menyediakan semua ini adalah Allah. Maka jangan kita menyombongkan diri di hadapan kebesaran dan keagungan. Wa tasrifir riyah, demikian pula angin yang bertiup, terkadang dari barat ke timur, terkadang dari timur ke barat, terkadang dari utara ke selatan, dari selatan menuju utara. Bagaimana angin tersebut yang mengawinkan dua awan yang membawa muatan positif dan negatif. Kita saksikan kilat hadirin sekalian pada saat perkawinan tersebut. Kemudian kita saksikan bagaimana angin yang menggiring awan dari tengah-tengah lautan, uap-uap air yang telah siap untuk dijatuhkan di daerah yang telah diperintahkan Allah dengan ukuran dan perhitungan. Bila terjadi banjir bukan karena kesalahan Allah, kesalahan kita yang telah hadirin sekalian merusak sungai kita, yang telah menutup serapan-serapan air kita, yang tidak menyiapkan penampungan-penampungan pada musim hujan, lalu kita gunakan air tersebut untuk menyirami ladang, lahan dan kebutuhan kita semua. Semua karena kesalahan kita. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan awan yang ditundukkan Allah di antara langit dan bumi. Apabila tidak terdapat atmosfer yang menjadi hadirin sekalian atap bagi bumi kita, air tersebut akan menguap dan menghilang. La ayatin liqaumi yaqilun, semua merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal dan mau berfikir. Allahu akbar walillahil hamd. Tidakkah kita dapat meresapi ucapan Allahu akbar yang kita baca dalam salat kita berulang kali, tujuannya untuk menjadi bekal hidup kita sepanjang perjalanan kita, agar kau tidak merasa minder, tidak merasa rendah di hadapan siapapun, karena kau bersama Allahu akbar, Tuhan yang maha besar. Agar engkau tidak menyombongkan dirimu di hadapan siapapun, karena engkau makhluk yang diciptakan oleh yang maha besar. Sikap sombongmu akan membuat Tuhanmu murka kepadamu. Dengan bekal keberanian, keyakinan bahwa kita merupakan sesama manusia yang diciptakan dari ayah ibu yang sama, dari asal usul yang sama. Kemuliaan bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena nasab, bukan pula karena berbagai macam nilai-nilai bendawi, tapi kemuliaan seseorang di mata Allah karena iman dan takwanya. Allah mengangkat Bilal al-Habashi, seorang budak, menjadi seorang terkemuka. Allah mengangkat Salman al-Farisi menjadi seorang terkemuka, bahkan masuk dalam keluarga Rasulnya. Tapi Allah menjatuhkan martabat dari Abu Lahab, padahal dia paman Rasul. Menjatuhkan martabat dari Abu Jahal, padahal dia seorang pemuka Quraisy dan kerabat nabinya. Begitu pula Al-Walid ibn Mughirah. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan para jamaah yang dimuliakan Allah untuk menjadi hamba-hamba yang mulia, bukan dengan harta. Oleh karena itu tidak perlu kita melakukan tindakan korupsi untuk memperbanyak harta kita, bukan pula dengan jabatan. Oleh karena itu tak perlu kita membeli jabatan dengan uang kita, bukan pula dengan nasab, tapi dengan iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang harus kita lakukan. Kalau di padang Arafat kemarin, umat Islam yang berhaji diajak untuk mengenal diri mereka. Dari mana mereka berasal, kemana mereka akan pergi, untuk apa mereka hidup di dunia ini. Di padang tersebut mereka merenung, bertafakur,
kemudian mereka memperbaiki diri mereka, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadanya. Sedangkan kita di negeri kita beribadah puasa. Juga untuk melakukan renungan yang sama, mengenali diri kita. Begitu kita menemukan Tuhan kita telah menemukan segala sesuatu. Tapi kalau kita kehilangan Tuhan kita, maka kita kehilangan segala sesuatu dalam hidup ini. Maka para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup dari khutbah saya yang pertama ini, saya bawakan sebuah kisah singkat dari seorang sahabat Nabi kita yang langsung mendapatkan pendidikan dari beliau. Itu sahabat yang wafat pada peperangan Mu'tah, Abdullah ibnu Rawahah al-Ansari. Abdullah ibnu Rawahah al-Ansari diutus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi komunitas Yahudi yang telah bersepakat untuk membagi hasil dari tanah yang mereka garap. Begitu Abdullah bin Rawahah datang ke tengah-tengah mereka, langsung mereka menyambut dengan sambutan yang hangat dan mesra. Mereka sajikan berbagai macam hidangan. Setelah hadirin sekalian, Abdullah bin Rawahah menikmati semua itu, mereka berbisik di telinga Ibnu Rawahah, "Ra'ina ya Abdullah." Maksudnya, hendaklah berbelas kasihan terhadap kami dalam hitungan hasil-hasil kami. Kami akan memberikan kamu sebahagian dari apa yang kami dapat. Artinya diajak untuk melakukan tindakan korupsi. Ibnu Rawahah langsung mengatakan, "Ya ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, i'lamu, ketahuilah, ma 'ala wajhil ardi qaumun abghadha ilayya minkum." Di muka bumi ini tidak ada satu kaum yang lebih saya benci dari kalian. Ratusan tahun kalian mengadu domba kami, mengobarkan peperangan, menjual senjata kalian, merusak kehidupan kami. Walakin itma'innu, tapi tenang. Walaupun saya benci terhadap kalian, saya tidak akan mengurangi hak kalian dan menzalimi kalian. Karena Allah berfirman dalam kitabnya mengajarkan kami, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu." Jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap satu kaum membuat kalian meninggalkan keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah itu akan mendekatkan kalian ke dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang Yahudi begitu mendengarkan Ibnu Rawahah berbicara, langsung mereka mengatakan, "Kami hanya bergurau padamu wahai Ibnu Rawahah. Wa bil adli qamatis samawati wal ard." Langsung mereka berbalik mengatakan, dengan tegaknya keadilan maka tegak pula langit dan bumi. Tanpa keadilan langit akan mengalami kehancuran. Lalu mengapa kita tidak berlaku? Keadilan bagikan air, walaupun dalamnya berbeda-beda, permukaannya sama. Dia tajam ke bawah, tajam ke atas, tanpa kompromi. Tidak ada orang yang kebal hukum di hadapan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Nabi bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi yang jiwa Muhammad di tangannya. "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Tanpa ragu-ragu, kalau putriku mencuri, aku akan potong tangannya. Ini diucapkan di hadapan seorang wanita yang mencuri dari pemuka bangsa Quraisy. Kaumnya meminta agar hukuman tidak dijalankan. Mereka siap untuk memberikan ganti yang lebih besar. Tapi Nabi tetap bersama keadilan, bukan bersama orang yang zalim. Ini yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapkanlah diri kalian, persiapkan korban-korban yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah. Allah hanya meminta dari kita
kambing, sapi, atau yang sejenisnya. Sedangkan yang Allah minta dari Ibrahim adalah mempersembahkan putra beliau yang dicintai. Tapi ketahuilah bukan Ismail yang dimaksudkan untuk disembelih, tapi yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala ego kita, kecintaan kita terhadap dunia ini yang bisa membuat kita berpaling dari Allah dan kebenaran. Maka jadikanlah korban kita sebagai simbol baiat kita kepada Allah, bahwa kita siap untuk mempersembahkan yang kita cintai, yang kita benar-benar muliakan dalam kehidupan dunia ini untuk Allah. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala meminta dari kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma wahhid sufufal muslimin. Allahumma aslih dhata bainil muslimin. Allahumma ya rabbana alif bainana wa bain ibadika salihin. Allahumma izzana wa la tudhillana wa akrimna wa la tuhinna وأعطنا ولا تحرمنا واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. جعلنا الله وإياكم من الآيدين والفائزين المقبولين المغفورين المرحومين. ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.